Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Toha Zakaria. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh Pak Ade Gunawan yang ditulis beberapa tahun lalu. Judulnya Perilaku Diwariskan ke Anak Lewat DNA. Ini menarik karena yang akhirnya ada kesimpulan dari saya pribadi bahwa bisa jadi kesulitan kita saat ini ada andil dari perilaku pendahulu kita, orang tua, nenek, kakek, buyut, dan seterusnya. Ini akan saya bacakan, menarik sekali ini. Perilaku diwariskan ke anak lewat DNA, ya, lewat DNA. Perilaku bisa diturunkan melalui sebuah bentuk ingatan genetis dari pengalaman yang dialami generasi sebelumnya. Demikian hasil sebuah penelitian terhadap binatang. Percobaan ini menunjukkan bahwa sebuah pengalaman traumatis dapat mempengaruhi DNA pada sperma dan mengubah otak dan perilaku generasi berikutnya. Riset yang dilakukan Nature Neuroscience melakukan uji coba kepada tikus yang dikondisikan untuk takut kepada bau yang mirip bunga sakura. Tikus yang kemudian menghindari bau itu ternyata menurunkan perilaku tersebut itu kepada cucu-cucunya, gitu loh. Sebuah tim dari Emory University School of Medicine di Amerika Serikat lalu melihat apa yang terjadi di dalam sperma tikus tersebut. Mereka mengatakan ada sebuah bagian di DNA yang bertanggung jawab atas perilaku sensitif terhadap bau, dan ini lebih aktif bekerja dalam sperma tersebut. Anak dan cucu tikus terbukti sangat sensitif terhadap sakura dan akan menghindari bau itu. Walaupun tidak memiliki pengalaman negatif langsung dalam hidupnya. Perubahan struktur otak juga ditemukan. Penyakit kecemasan. Pakar menganggap hasil riset ini sangat penting untuk menjelaskan fobia dan penyakit kecemasan pada manusia. Tadi kan dari uji coba pada tikus, tapi kemudian ada kesimpulan terhadap manusia juga. Pengalaman orang tua bahkan yang terjadi sebelum kehamilan ternyata mempengaruhi struktur dan fungsi dalam sistem saraf generasi berikutnya. Laporan itu menyimpulkan demikian. Temuan ini memberi bukti adanya warisan epigenetik transgenerasi, bahwa lingkungan dapat mempengaruhi genetika individu yang nantinya dapat diwariskan ke anak-anaknya. Salah satu peneliti Dr. Brian Diaz mengatakan kepada BBC demikian. Ini mungkin salah satu mekanisme bahwa keturunan menunjukkan jejak dari nenek moyang mereka. Sama sekali tidak ada keraguan bahwa apa yang terjadi pada sperma dan sel telur akan mempengaruhi generasi berikutnya. Pakar mengatakan hasil ini sangat penting bagi penelitian terhadap fobia dan penyakit kecemasan. Profesor Marcus Pembry dari University College London mengatakan temuan itu sangat relevan dengan fobia, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma, dan memberikan bukti kuat bahwa bentuk ingatan bisa diturunkan antar generasi. Catatan tambahan yang ditulis Pak Ade Gunawan, pengalaman klinis dan empiris kami membantu klien membuktikan bahwa apa yang terjadi pada anak semasa dalam kandungan berpengaruh signifikan baik terhadap kondisi mental, emosi, perilaku, dan juga fisiknya setelah lahir dan tumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Saya teringat di kelas yang pernah saya ikuti di Pak Antoni Arif, saya ikut di QLT Quantum Life Transformation-nya Pak Ade Gunawan. Ternyata bahwa akar masalah sebuah kasus terapi bisa sangat mungkin berawal dari generasi pendahulunya, yang akhirnya setelah saya hubung-hubungkan dengan ilmu tentang DNA, tentang genetika, tentang bukunya dokter Jepang yang rahasia DNA, saya menyimpulkan pribadi bahwa kesulitan kita saat ini atau kemudahan kita saat ini sangat ada andil dari perilaku generasi pendahulu, gitu loh.
kalau di generasi di atas kita ada misalkan ya tukang selingkuh gitu, sangat mungkin nanti generasi di bawah ketika ketemu dengan koordinat yang tepat dengan dengan perilaku selingkuh, maka akan jadi tukang selingkuh juga gitu kan. Kalau ada generasi pendahulu tukang maling, tukang ngutil, maka akan sangat mungkin generasi ke bawah itu punya perilaku yang sama gitu kan. Makanya kalau orang Jawa itu misalkan mencari jodoh, misalkan si anak ketemu jodoh, bukan hanya dilihat anak itu baik atau enggak, anak itu perilakunya baik atau enggak, atau solehkah apa enggak, tapi juga dilihat anaknya sopo, anaknya siapa gitu loh, untuk melacak nenek moyang yang berikutnya gitu loh. Jadi saya paham ketika saya mendapati contoh di orang Jawa ini, seorang ibu itu kekeh tidak merestui anak laki-lakinya nikah dengan seorang anak perempuan antara RT, karena tahu bahwa orang tua calon laki-laki, calon suaminya itu tukang maling, tukang ngutil, tukang mencuri dan sebagainya gitu loh. Ternyata akhirnya itu tadi, kalaupun di Jawa itu ada istilah 7 turunan, jangan-jangan itu asumsi saya, jangan-jangan dosa dari pendahulu kita itu, perbuatan buruk dari pendahulu kita itu, atau karma buruk dari pendahulu kita itu akan bisa berdampak sampai generasi ke-7 gitu loh, generasi ke-7. Dan pengalaman terapi memang sudah terbukti, Pak Adi Gunawan, Pak Antoni Sari, bahwa akar dari sebuah masalah itu bisa jadi dari masa lalu. Kalau di audionya Pak Adi yang berbayar itu, di salah satu menit akhir itu juga ada kalimat-kalimat tentang mengklirkan akar masalah dari generasi pendahulu itu ada. Kalau mungkin dihubungkan dengan mungkin ilmu pelajaran di sekolah, jika saat ini kita sebagai orang tua, sebagai generasi sekarang itu sering menebang pohon, membuang sampah sembarangan, maka generasi di bawah kita nantilah yang akan menerima akibatnya banjir, longsor dan sebagainya, musibah sebagainya gitu loh kan. Arti itu pelajaran SD kan seperti itu. Jangan menebang pohon di hutan, jangan membuang sampah sembarangan, karena nanti akan membuat hutan gundul nanti akan menyebabkan tanah longsor, banjir, bencana alam dan sebagainya. Perilaku generasi pendahulu akan berpengaruh pada generasi di bawahnya. Begitu juga saya berkeyakinan jangan-jangan kemudahan yang kita dapatkan saat ini itu juga ada andil dari perilaku baik generasi pendahulunya. Kembali lagi ke yang Jawa tadi, makanya orang Jawa itu kalau melihat calon jodoh itu melihat bibit, bobot, bebet, tidak hanya sekedar melihat ini cantik, rupawan gitu kan, kaya misalkan seperti itu, tapi juga dilacak bagaimana pendahulunya. Artinya kalau menurut ilmu ini, jika misalkan itu bapak ibunya sering misalkan melakukan maling, ngutil atau perbuatan-perbuatan yang enggak baik, maka berdasarkan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, ya mendingan dihindari, karena itu akan menyulitkan nanti anak dan keturunan kita ke bawah. Ya, dari saya sementara cukup sekian, semoga bermanfaat. Disambung lagi lain waktu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.